وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa nifidin azani Allah yakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian kita. Yang kebetulan kita baru masuki kitab yang baru. Artinya kita ganti kitab dari kitab sebelumnya, yaitu dengan judul 14 kaidah fikih halal haram makanan. Jadi kemarin kaidah muamalah, sekarang kaidah halal haram makanan. Kitab ini disusun oleh Yuda Ardel Ahmad, tapi merupakan rangkuman dari materi Ustadz Abu Fauzi As-Sumdawi. Sumdawi itu orang Sunda. Kita baca pengantarnya. Seperti biasa, para penulis ketika bikin pengantar pasti memuji Allah. Segala puji ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, mohon pertolongan dan ampunannya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada sekutu dan tandingan baginya. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ini khutbah hajah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian wajib diyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk di semesta alam, dan dijelaskan melalui perantara Rasulullah SAW melalui lisan beliau yang mulia. Jadi ini harus diyakini bahwasanya Al-Quran itu petunjuk. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari mereka. Termasuk di dalamnya adalah tentang makanan, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana halal dan mana yang haram, dan untuk mengetahui semua itu butuh ilmu dan kecenderungan kepadanya. Jadi untuk tahu halal haram butuh ilmu. Dan ketika udah tahu, dipraktekkan berdasarkan ilmu, maka itu namanya takwa. Betul ya. Tisalu awamirillahi sinabu nawahihi gitu. Menjauhi larangan dan perintahnya, tapi pakai ilmu, bukan sembarangan. Maka alhamdulillah telah dimudahkan bagi kami untuk menulis kaidah-kaidah fikih tentang halal haram, diambil dari penjelasan Ustadz Abu Fauzi As-Sumdawi, kemudian dirangkum dan disebarluaskan untuk kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi Allah yang merintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga apa? Dengan kita adakan kajian, kita bikin videonya, di link video itu ada link bukunya gitu kan. Artinya kita sudah berusaha untuk apa ya istilahnya? Untuk ta'awun itu, kalau menolong pada kebaikan dan ketakwaan. Nah, apa yang kita lakukan baik, tujuannya adalah agar membuat orang lain bertakwa, dan kita juga tentunya. Maka kita sudah menetapi ayat ini. Insya Allah pahala besar. Apalagi buat yang mau bikin videonya, yang mau yang edit gitu kan, mau yang share linknya, yang bikin brosurnya. Gitu. Artinya harusnya kita tuh senang gitu ketika dilibatkan. Gitu. Bukan kemudian malah nggak senang. Gitu. Suruh edit video nggak mau, gitu kan, atau nggak dikerjakan. Gitu. Ya. Jadi kalau bukan kita yang menjaga Islam ini, terus siapa gitu? Ya, harusnya kita tuh senang. Baik, ini disusun di 1441 Hijriah. Dari tahun berapa Mas Eko? 2000 berapa? 2020. Itu pas COVID itu. Kira-kira pas COVID. Kemudian kita masuk di
Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Lil aquli minat thayyibati asarun ala nufus wal abdan. Ya, makanan yang berasal dari hal-hal yang baik. Asaru ala nufus akan memberikan bekas pada jiwa wal abdan dan badan. Untuk bekasnya ini yang baik ya. Asar di sini bekas yang baik. Walil akuli minal khobais, dan pada makanan yang sumber dari yang jelek, yang kotor, yang buruk. Al-muharramat, dari barang-barang haram. Asarudoroh, akan menimbulkan bekas yang jelek bil abdan wal uqul wal akhlak, pada badan, pada akal, dan pada akhlak. Ya, artinya orang kalau makan makanan yang halal, insya Allah gitu kan, akan menyehatkan badan dan menyehatkan jiwa. Nah, kalau masih ingat kemarin ayatnya, ya, Nabi SAW diperintahkan untuk makan makanan yang halal, gitu kan, karena nanti akan membuat semangat dalam beribadah. Gitu. Artinya kalau orang itu makan makanan yang haram, pasti dia akan malas ibadah. Jadi ini kaidah yang pertama. Dalilnya ada ya ayuhar rusul, ya, ini kulu minat thayyibati wa amalu sholih. Hai para nabi, makanlah yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Ini menunjukkan bahwasanya ya, dari makanan yang baik kita mudah untuk beramal yang soleh. Kalau kita susah untuk beramal yang soleh, mungkin yang kita makan ada yang bercampur dengan yang haram. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku atas apa yang kalian lakukan maha tahu. Dan ini menjelaskan bahwasanya sejajar antara makanan yang baik atau ibadah dengan amal soleh. Begitupun sebaliknya, makna dari ayat ini bahwa makanan yang buruk menyebabkan pelakunya melakukan kekejian dan kemungkaran. Jadi kalau kamu baca ayat, itu bisa kamu pahami sebaliknya. Ketika di sini dikatakan makan yang baik, ada amal soleh. Maka sebaliknya, ini kalau buruk makanannya, maka amalnya tidak soleh. Itu cara memahami. Rasulullah SAW bersabda, layatiyanna alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin au min haram. Akan datang ya, pada suatu masa pada manusia zaman yang la yubalil mar'u, orang nggak peduli lagi. Bima akhadal mal, dari mana dia dapat hartanya, amin halalin, apa dari yang halal atau dari yang haram. Sekarang udah datang tuh zaman itu. Jadi orang udah gimana caranya kaya pokoknya, nggak gas, nggak peduli sumbernya dari mana. Maka apabila hartanya haram, begitupun dengan makanan dari hasil tersebut, dan cukuplah hadis dari Rasulullah SAW, ini menjadi ancaman bagi kita semua untuk menjauhi makanan yang haram. Man nabada lahmuhu minas sukhti fannaru awlabi. Barang siapa yang menumbuhkan daging di badannya dari barang yang haram, maka api neraka lebih layak untuknya. Kalau diketahui bahwa makanan haram itu ada dua, haram zatnya dan cara mendapatkannya. Haram zatnya ya dari awalnya haram, babi, anjing, mau cara dapatkannya dengan cara berburu, atau mau cara mendapatkannya dengan cara jual beli gitu kan, maka hakikatnya haram ya tetap. Kemudian yang kedua, caranya. Jadi barangnya mungkin halal, tapi cara mendapatkannya haram, jadi apa? Atau barangnya mungkin dimakannya nggak apa-apa gitu, tapi karena cara mendapatkannya haram, jadi haram. Seperti sampai kisah dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwa beliau berdoa selalu mustajab. Saat salah orang bertanya, maka dia menjawab, tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan doamu mudah dikabulkan dibandingkan sahabat yang lain, sahabat Rasulullah SAW yang lain. Faqala, kata Sa'ad, ma rafa'tu ila fami laqamatan illa wa ana alimun min aina muji'uha. Enggak ada yang aku angkat atau aku masukkan ke mulutku
satu suap pun illa kecuali ana alimun, aku tahu min aina wujiha, dari mana itu datangnya. Wa min aina kharajat, dan dari manakah keluarnya. Artinya dia tahu banget sumber halal haramnya. Jadi kamu kalau merasa sudah berdoa lama kok nggak terkabul-kabul, maka sebaiknya introspeksi, jangan-jangan bukan barang halal sehingga menghalangi doa. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.